Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mari kita lanjutkan pembelajaran matematika kita pada hari ini. Silakan anak-anak siapkan buku matematika dan buku tulis jika ada yang ingin teman-teman catat agar tidak lupa. Baiklah, mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang persen. Nah, persen itu seperti yang sudah Umi jelaskan pada video sebelumnya, bahwa persen adalah pecahan senilai dengan penyebut 100. Jadi kemarin kita sudah belajar bagaimana cara mengubah bilangan pecahan menjadi persen. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana mengubah bilangan persen menjadi bentuk pecahan dan mengubah persen menjadi bilangan desimal. Jadi untuk lebih lengkapnya, mari anak-anak simak penjelasan Umi berikut ini. Di halaman 26 ada di poin 2 itu mengubah bentuk persen menjadi pecahan. Jadi kita bisa juga mengubah bentuk persen menjadi pecahan. Nah, di contoh 1.13 itu ada contohnya, yaitu 25%. Nah, 25% ini sama dengan, kan sudah Umi jelaskan bahwa persen itu adalah pecahan senilai dengan penyebut 100. Jadi sudah pasti penyebutnya 100 dan pembilangnya 25. Jadi 25% itu bentuk pecahannya adalah 25/100. Nah, mari kita sederhanakan bentuk 25/100 ini. Nah, untuk menyederhanakan kita bisa menjadikannya pecahan senilai, yaitu dengan cara kita bagikan. Kita bagi sama antara pembilang dan penyebutnya. Jadi coba kita bagikan 25. Jadi pembilangnya kita bagi 25 dan penyebutnya kita bagi 25. Sehingga menghasilkan 25 dibagi 25 adalah 1 dan 100 dibagi 25 adalah 4. Jadi 25% itu bentuk pecahannya adalah 1/4. Oke, anak-anak bisa memahaminya sampai sini? Nah, kita lihat lagi di halaman 27 untuk lebih memahami pelajaran tersebut. Nah, di situ ada 120%. 120%. Oke, kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan. Nah, 100. Jadi ini 100, lalu pembilangnya adalah 120. Nah, 120/100. Nah, untuk lebih simpelnya kita sederhanakan saja bentuknya dengan cara menjadikannya pecahan senilai dengan cara kita bagi. Mau dibagi berapa? Kita coba dibagi menjadi 20 ya. Kita coba dibagi menjadi 20 seperti contoh. Nah, 100 dibagi 20 itu 5. Sedangkan 120 dibagi 20 adalah 6. Jadi pecahan dari bentuk 120% adalah 6/5. Nah, 6/5 ini bisa kita ubah juga menjadi bentuk pecahan campuran, yaitu 6/5. Kita bagikan kemarin caranya 6 dibagi 5, yaitu 1/5. Anak-anak sudah paham sampai sini? Jadi ini udah kita pelajari ya kemarin ya, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Jadi kita bagikan 6, kita ulangin sebentar ya, 6 dibagi
5 sama dengan 1 dikali 5 dan 1. Jadi satunya ini untuk bilangan bulat, lalu sisa satunya ini sebagai pembilang, dan penyebutnya tetap dengan penyebut sebelumnya. Oke, Insya Allah sudah paham ya sampai sini ya. Mari kita lanjutkan di poin 3, yaitu mengubah bentuk persen menjadi bentuk desimal. Nah, ini juga cukup mudah sih, mengubah persen menjadi bentuk desimal. Bisa lihat di halaman 27 contoh 1.15. Nah, di situ ada 50%. Nah, ternyata 50% ini bisa kita ubah menjadi bentuk desimal, anak-anak. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, pelajari tadi, 50% itu adalah bentuk pecahan senilai dengan penyebut 100. Jadi, penyebutnya sudah pasti 100 dan 50 kita terus di sini. Jadi bentuknya 50 per 100. Nah, kita cara mengubahnya, kita biar nggak terlalu, ini sebenarnya bisa langsung dibagi anak-anak, tapi biar tidak terlalu panjang, kita sederhanakan dulu. Kita cari pecahan senilai yang lebih sederhana dari 50 per 100. Nah, kita bisa bagikan menjadi 50 kan anak-anak nih. Jadi lebih sederhana bentuknya dan lebih mudah untuk kita bagikan. 50 dibagi 50 sama dengan 1 dan 100 dibagi 50 sama dengan 2. Jadi 50% itu bentuk pecahannya adalah 1/2. Nah, tapi kita akan mengubahnya menjadi bentuk pecahan desimal anak-anak. Jadi ayo kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal dengan cara kita bagi. Jadi kita bagi 1/2. Jadi kita ubah, kemarin kita mengubah pecahan menjadi bentuk desimal itu kita bagikan kan. Jadi 1 dibagi 2. Nah, 1 dibagi 2 nggak bisa, kita pinjam 0. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Terus 5 dikali 2 sama dengan 10. Lalu hasilnya 0. Jadi bentuk pecahan dari 50% adalah, bentuk pecahan desimal dari 50% adalah 1,5. Oke, gampang sekali bukan? Oke, jika anak-anak belum mengerti apa yang Umi sampaikan, silakan ulangi lagi video yang Umi sampaikan ini. Lalu diulangi terus sambil latihan soal juga ya anak-anak ya. Mari kita lanjutkan di halaman 28 contoh 1.16. Situ ada 124%. Kita ubah juga menjadi bentuk desimal per 124. Sebenarnya ini bisa langsung kita kerjakan seperti pembahasan kita sebelumnya, yaitu mengubah bentuk pecahan biasa menjadi desimal. Kita lihat di sini nolnya ada 2, berarti ada 2 angka setelah koma. Kita ubah aja langsung jadi 1,24. Oke, ada juga di situ contohnya 42%. Pertama-tama kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu 42 per 100. Nah, ini ada 100, berarti ada 2 angka di belakang koma, berarti ada 0,42. Nah, ini bisa langsung anak-anak bisa langsung anak-anak tulis seperti ini. Tapi jika masih bingung, silakan dibagikan secara manual seperti ini. Hasilnya insya Allah akan sama saja ya. Kalau kita bagikan, misalnya nih kita bagi secara manual. Jadi 124
Pembilang dibagi penyebut, dibagi 100. Jadi 124 dibagi 100 itu 1 kali 100 itu 100. Kita kurangkan 24 dibagi 100 nggak bisa ya, jadi kita pinjam 0. Ini kita komakan. 240 dibagi 100 adalah 2. 2 dikali 100 200. Lalu kita kurangkan 40. Nggak bisa ya 40 dibagi 100, kita pinjam lagi 0. 400 dibagi 100 4. 4 kali 100 400 per 0. Jadi sama aja ya hasilnya ya. Jadi kalau misalnya anak-anak masih bingung dengan cara langsung seperti Umi ini, bisa juga dengan cara dibagikan seperti biasa atau bisa juga langsung. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Jadi kita sudah belajar mengubah bentuk pecahan menjadi bilangan desimal. Nah, itu tadi materi tentang mengubah bentuk persen menjadi pecahan dan mengubah bentuk persen menjadi bilangan desimal. Jadi sebenarnya cukup mudah ya anak-anak ya. Kalau misalnya mengubah persen menjadi pecahan, itu tinggal kita ubah saja menjadi bentuk pecahan. Tapi kalau mengubah bentuk persen menjadi desimal, maka pecahannya tadi kita harus bagi seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk lebih memahami, silakan anak-anak kerjakan pada halaman 28 latihan 1.8 nomor soal nomor 2 poin A sampai E. Di situ ada soal mengubah persen menjadi bilangan pecahan. Nah, silakan anak-anak kerjakan terlebih dahulu biar Umi bisa tahu bagaimana pemahaman anak-anak tentang pembelajaran hari ini, dan kita pelajari kembali untuk lebih memahaminya. Tapi anak-anak kerjakan dulu latihan soal di halaman 28 nomor 2 poin A sampai F. Sampai E. Poin A sampai E. Itu saja yang dapat Umi sampaikan. Umi berharap anak-anak bisa memahami apa yang Umi sampaikan. Untuk kurangnya Umi mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.